Halo sahabat wirausaha, ada yang merasa bisnisnya saat ini lagi stuck atau mandek? Penjualan segitu-segitu aja, omset naik tapi profit malah turun, dan sudah coba berbagai cara tapi masih belum menuai hasil positif. Mungkin itu terjadi karena networking atau jejaring yang kamu punya masih sedikit, sehingga belum banyak orang lain yang ingin bekerja sama dengan bisnis kamu. Loh, memang seperti itu ya? Untuk punya networking yang luas dalam mengembangkan usaha. Kali ini saya, Christine Cecilia, akan mengajak sahabat semua untuk membahas pentingnya berjejaring guna mengembangkan bisnis, sekaligus langkah-langkah yang dibutuhkan dalam membangunnya. Di sebelah saya saat ini sudah ada wirausaha perempuan berpengalaman yang akan jadi narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dewi Meisari Haryanti, co-founder dan chief editor ukmindonesia.id, sebuah media online berbasis komunitas pelaku usaha ukmindonesia.id yang tentunya memiliki banyak network atau mitra bisnis lintas industri dan lebih dari 30.000 anggota jaringan pelaku usaha. Halo Ibu Dewi, bagaimana kabarnya? Baik, selalu baik. Amin. Amin. Halo juga Mbak Sese. Saya juga baik Ibu. Kalau kabar bisnis gimana Bu? Aman dan mudah-mudahan aman dan bertumbuh, nggak aman doang. Amin. Amin. Banyak aminnya nih. Iya, harus. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaannya Bu. Kan Ibu Dewi sudah punya beberapa bisnis nih, termasuk ukmindonesia.id. Boleh diceritain nggak Bu, awal mula mengembangkan ukmindonesia.id? Bagaimana sih networking yang Ibu lakukan di awal? Oke, saya itu dalam memulai bisnis bersyukur banget sama latar belakang saya sebagai pengajar di kampus ya. Jadi saya tuh bisa terpapar sama suatu konsep yang namanya modal sosial. Nah itu adalah konsep yang membimbing saya mengenai tata krama membangun jejaring untuk mendukung pengembangan bisnis kita. Nah intinya dalam modal sosial itu secara singkat ada dua jenis. Pertama, jaringan. Jaringan itu adalah tempat-tempat di mana banyak orang tuh berkumpul di situ, gitu. Sehingga kita sekali datang ke tempat tersebut langsung bisa ketemu 100 orang, 200 orang, gitu ya. Nah itu jejaring. Tapi yang lebih berkualitas itu adalah jejaring yang di dalamnya ada trust atau rasa saling percaya. Nah kalau di Indonesia itu kan banyak orang punya WhatsApp group ya? Iya, betul. Nah tapi apakah misalnya gabung di 50 WhatsApp group, maka di 50 WhatsApp group itu total ada 5.000 kontak. Semuanya ada rasa percaya? Enggak, pasti enggak. Mungkin dari kalau kita lagi susah, suatu saat butuh nitipin anak, di kontak kita dari 5.000-an tadi mungkin cuma ada 5 nama, 6 nama yang kita pede untuk telepon untuk minta bantu. Nah itulah salah satu kunci, oh berarti ada trust-nya tuh di situ gitu. Jadi sedalam itu modal sosial itu jejaring, tapi juga trust yang ada di dalam jejaring tersebut. Jadi Bu Dewi dan partner itu aktif berjejaring di dalam asosiasi ataupun komunitas yang sesuai dengan kegiatan bisnis ya Bu? Iya. Nah setelah aktif berjejaring seperti itu, menurut Ibu Dewi apa sih manfaat yang Ibu rasakan? Ya manfaat langsung dengan kita berjejaring itu, kalau manfaat dari jejaring itu yang langsung itu sifatnya sebagai kanal publikasi. Jadi misalnya saya bergerak sendiri nih, presentasi sendiri, nggak pernah bergaul sama komunitas. Kadang-kadang saya harus jelasin satu-satu ke orang-orang, ini loh UKM Indonesia kayak gini, ini UKM Indonesia kayak gini. Tapi dengan kita bermitra sama komunitas, oh gue ada komunitas gue kongko nih, 50 orang kumpul, lu ngomong deh gitu misalnya. Nah itu kan kita jadi bisa langsung ngomong ke banyak orang, cerita ke banyak orang. Itu manfaat langsung dari network gitu. Tapi dari network itu ada yang punya trust nggak? Nah kalau punya trust lagi, di situ adalah manfaat yang lebih dalam lagi tuh di situ gitu. Contoh pengalaman yang pernah kami alami itu adalah ketika kami kekurangan pendanaan, udah sempat mau koit gitu. Kita diselamatkan oleh jejaring kita yang percaya sama visi kita, terus kita direkomendasiin ke sebuah perusahaan teknologi yang ngasih kami insinyur gratis 4 orang selama 6 bulan.
Itu kalau saya bayar sendiri, satu orang kali 10 juta aja gajinya. Itu lumayan kan. Nah, jadi itulah manfaat dari network yang kita rasakan. Jadi ada sebagai network itu sendiri sama network yang mengandung trust. Wow, menarik sekali ini, Bu. Ternyata ada tingkat trust tertentu ya pada suatu network. Jadi semakin tinggi rasa percayanya, maka semakin tinggi juga potensi dan manfaatnya yang dihasilkan. Nah, kalau gitu, Bu, sekarang pertanyaannya nih, Bu. Bagaimana sih cara membangun network itu, terutama yang punya rasa trust ya? Ya, yang pasti nggak ada obat lain kalau dari pengalaman kami berdasarkan teori modal sosial yang saya pelajari juga itu adalah membangun trust itu hanya lewat integritas. Jadi apa yang kita publikasikan sama dengan apa yang benar-benar kita cita-citakan dan ingin kita kerjakan. Kita transparan sama capaian-capaian kita gitu. Jadi intinya melebih-lebihkan laporan tuh janganlah kalau bisa ya. Bukan kalau bisa, jangan gitu. Nah di situ cara kita membangun trust itu gitu loh. Kalau kita apa adanya, otentik, ya itulah yang selama ini kami kerjakan dan alhamdulillah itu efektif untuk membangun rasa percaya itu tadi gitu ya. Terus yang kedua adalah ketika kita berjejaring sama suatu komunitas, sama suatu asosiasi, sama suatu brand, itu coba alam berpikirnya itu tuh fokus pada oke, kita bisa tawarin manfaat apa ya buat mereka. Itu dulu gitu loh. Karena rasa percaya itu kan sama kayak respect ya, nggak bisa kita ambil. Bisanya itu kita terima. Yang bisa ngasih respect atau yang bisa ngasih trust itu mereka gitu. Nah supaya bisa kita terima, kita wujudkan sama mereka tuh harus merasakan bahwa temenan sama kita itu untung. Minimal ngurangin kerjaan, menghemat waktu mereka mungkin, memudahkan urusan dan lain-lain. Nah jadi itu yang kita coba tanamkan di organisasi kita. Nanti rasa percaya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena manfaat finansial yang seperti tadi berupa penghematan, dapat insinyur gratis atau mungkin dapat project nanti gitu. Itu tuh nggak akan langsung bisa kita nikmati setelah trust itu terbangun gitu. Oke, dari tadi tuh Bu Dewi bercerita seakan-akan berjejaring itu segampang itu gitu loh Bu. Tapi bertemu banyak orang, ngobrol dengan banyak orang, kemudian memperkenalkan produk, memperkenalkan bisnis. Tapi sekarang pertanyaannya Bu, ada-ada aja nih orang yang nggak pede. Betul. Baik nggak pede dengan dirinya sendiri atau bahkan dengan produknya atau bisnisnya gitu. Nah, bagaimana sih menurut Ibu cara agar para sahabat kita ini bisa lebih pede gitu sejak awal? Pede sejak awal tuh susah. Saya aja tumbuh pedenya itu sambil jalan. Jadi pede itu saya selalu paling susah kalau ditanya soal pede, numbuhin pede gimana gitu. Karena di saya sendiri prosesnya itu tuh harus dimulai dari internal banget, dari dalam diri sendiri banget. Dan saya itu tipe orang yang harus pede dulu, bangga dulu sama apa yang kita kerjakan. Jadi misalnya saya bikin sambal gitu ya. Ya saya harus jadi orang pertama yang ngerasa, gila nih sambal enak banget. Gitu loh. Terus kemudian setelah kita sendiri yang ngerasa enak banget, mesti banyak orang yang juga bilang enak banget gitu. Nah salah satu indikator yang membangun PD saya, ini saya loh ya, saya sharing. Itu ketika ada orang lain yang dengan PD-nya merekomendasikan kita. Itu bagi saya confident booster banget. Itu yang nge-boost rasa percaya diri. Karena artinya apa? Bukan kita sendiri yang ngerasa keren. Tapi orang lain juga udah, gila ini sambal enak banget. Lu semua harus cobain. Gila ini baju keren banget. Lu semua lihat deh Instagramnya, cek ini. Nah kalau itu udah terjadi, otomatis kan PD itu akan muncul ya. Nah kalau misalnya belum kayak gitu gimana Bu? Ya berarti mungkin produk sama layannya harus diimprove dulu. Gitu, karena kita sendiri benar-benar harus bangga sama apa yang kita kerjakan. Kita harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar memberikan manfaat untuk konsumen. Jadi konsumen itu untung belanja produk kita karena ada manfaat ini, itu, dan ini itu gitu ya. Nah
Nah, jadi kalau misalnya kita orang yang introvert, benar-benar nggak bisa ngomong, benar-benar orang belakang layar. Ya seperti prinsip 3 kaki itu tadi, kita posisinya di mana sebagai desainer, sebagai insinyur di belakang layar, carilah mitra kedua dan mitra ketiga yang suka ngomong, suka ketemu banyak orang dan jago jualan, tebal muka gitu kan, ada manusia kayak gitu. Tapi sejujurnya ya teman-teman ya, saya tuh latihan loh, aku tuh MBTI-nya introvert. Oke, introvert tapi seperti ini ya, Tapi Bu? seperti ini Wow. gitu. Nah, jadi aslinya nggak seperti ini, tapi karena tuntutan cita-cita harus belajar supaya bisa seperti ini gitu. Saya berharap sahabat wirausaha juga seperti itu. Kita open minded aja, jangan membatasi Diri kita. diri juga, nge-label diri gitu loh. Kalau kayak gini mas saya nggak bisa, atau saya nggak bisa ini. Nah itu ini nih. Saya tuh MBTI-nya I. Langsung I ada contohnya, Bu. I 69%. Wow. Jadi agak gede introvertnya itu. Nah, tapi bisa kayak gini. Karena tuntutan pekerjaan aja. Gitu. Sahabat wirausaha, kalau boleh saya rangkum nih, untuk mendukung pengembangan bisnis, kita perlu membangun kepercayaan atau trust di dalam network kita. Sekarang waktunya kita mendengarkan tips-tips pamungkas dari Ibu Dewi untuk teman-teman wirausaha yang ada di sini. Oke, sahabat wirausaha, kalau bagi kami, modal sosial ini mesti menjadi pijakan etika kita dalam membangun jejaring. Jadi jangan ngejar numbers aja, network banyak, follower banyak, jumlah konsumen banyak, tapi nggak ada trust di situ gitu. Nah, trust ini harus kita bangun dengan kesabaran dan keuletan gitu. Ini percaya dan terus positive thinking bahwa nanti akan datang waktunya kita akan memanen hasil dari kemitraan itu. Jadi intinya jangan sampai orang tuh jadi ngerasa kita mau temenan ke dia karena kita mau ngambil untung dari dia gitu. Nah itu udah pasti trust nggak akan terbangun di situ. Jadi perlu tetap sabar, ulet, dan ingat sama prinsip-prinsip modal sosial itu tadi. Nggak semuanya bisnis berkembang hanya karena modal kapital saja. Modal sosial juga sangat-sangat penting. Sahabat wirausaha, mulai saat ini, mari kita investasi waktu dan energi kita untuk membangun jaringan sebagai modal sosial yang penting bagi pengembangan bisnis kita. Jadi jangan hanya fokus untuk mengejar modal kapital saja. Modal sosial juga nggak kalah penting ya. Saya mau nutup dengan satu quote nih. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Sepertinya itu bisa jadi gambaran betapa pentingnya relasi dan kegiatan berjejaring bagi bisnis kita. Selamat membangun network, cerdas berbisnis, Cerdas finansial, semangat ya! Bye!